Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DJF Tutor. Oke, di video kali ini kita akan membahas, kita akan mengupas tentang belajar software Microsoft Office Word ya. Nah, tapi sebelum ke tutorialnya, bagi kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi tutorial terupdate dari channel ini. Dan kami juga akan mengadakan giveaway bagi kalian yang ingin mendapatkan giveaway berupa saldo dana. Jika video ini tembus 1000 like dalam waktu 1 minggu, maka kami akan memberikan giveaway berupa saldo dana bagi 5 orang pemenang. Caranya gampang, kalian cukup tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian setelah itu kalian komen di kolom komentar, tinggalkan nomor akun dana kalian dan semoga kalian menjadi pemenangnya. Oke, tanpa menunggu lama-lama, kita akan langsung mulai mengupas secara detail tentang software Microsoft Office Word. Nah, di sini di software yang saya gunakan itu adalah Microsoft Office Word 2010. Jadi yang versi terbaru ya. Jadi kita akan langsung aja kita buka aplikasi Microsoft Office Word-nya. Kita double klik 2 kali. Oke, kita tunggu. Di sini kita terbuka. Nah, di sini kita muncul langsung tampilan menu dari Microsoft Office Word 2010. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan ya untuk tampilan awal ini. Di sini adalah ini adalah papernya. Ya, menunya ini adalah untuk mengetik ya. Nah, ini yang muncul ini adalah paper, kertasnya atau layoutnya. Yang pertama, kemudian kita bahas menunya dulu yang di bagian luar. Di sini ada semacam garis ya, penggaris yang sentian. Ini bisa, kalau ini kita geser yang kiri, maka untuk ketikannya akan naik ke atas otomatis ya. Ini adalah top margin. Nah, ini dia naik. Contohnya kita ketik dulu. Misalnya DJF ya, kita ketik DJF Tutor. Nah, ini kan posisinya sudah di bagian sini. Nah, kita kalau geserkan ke bawah, maka dia akan otomatis tergeser ke bawah sesuai dengan garis yang kita geser. Jadi kita tentukan di mana bagusnya untuk memulai membuat surat. Nah, biasanya untuk Microsoft Office Word ini adalah program baku ya untuk digunakan dalam hal surat menyurat. Jadi untuk aplikasinya biasanya digunakan untuk membuat surat menyurat itu di Office Word ya. Kemudian ini di sebelah atas ada juga left indent ya. Jadi kalau ini kita geser, maka ini akan bergeser ke kiri ya. Contoh ini seperti ini, maka kita geser lagi dengan atasnya, maka dia akan bergeser secara otomatis. Ya, secara otomatis bergeser juga dia. Sama bagian atasnya harus sejajar. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah batas kanannya sebelah sini. Batas kanannya right indent. Jadi ketika kalian mengetik sampai pojok kanan, maka ini tinggal digeser batasnya. Ya. Jadi seperti itu. Ini yang tampilan awal di depan. Kemudian di bagian bawah ini adalah menu yang ada di bagian papernya. Kemudian di bawah ini adalah bagian untuk view ya. View. Jadi di sini ada print layout. Kemudian di sini ada
full screen reading. Kalau kita klik yang full screen reading, ini akan menjadi layar penuh. Oke, layarnya akan penuh. Seperti ini. Kita akan closekan dulu, kembalikan lagi ke yang tadi. Nah, kalau di sini adalah web layout, jadi tampilannya berupa web. Ya, seperti ini, lebih lebar lagi. Kemudian di sini ada outline, tampilannya seperti ini. Kemudian satu lagi ada drop ya, tampilan drop. Nah, di samping sini adalah untuk zoom. Ini adalah zoom. Jadi zoom in atau zoom out ya ini. Seperti ini, diperkecil atau diperbesar tampilannya. Ketika kita akan membaca sebuah dokumen, kalau hurufnya kekecilan kita bisa menggunakan zoom ya. Zoom out. Jadi ini kita akan kembalikan lagi ke menu biasanya, oke. Nah, di sini kita udah bahas, ini adalah untuk scroll ya, sebelah sini untuk scroll ke bawah. Ini adalah page-nya untuk scroll. Jadi kalau ada kalian membuat surat sebanyak mungkin, ada page 1, page 2 ya, sampai 10 page atau 20 page. Kalian tinggal scroll dari sini atau bisa dari mouse juga ya. Ini penggantinya dari sini. Kemudian di sini ya, ini adalah untuk tangan untuk mencomot ya. Kalau dari dokumen atau apa segala macam. Nah, di sini ada view rules ya, seperti ini jadinya tampilannya. Oke. Kita akan coba lagi. Ini buka aja. Jadi biar ada rules-nya. Ukurannya biar ada muncul. Kita tampilkan kembali. Nah, di sini kita akan mulai kupas bahas dari menu home. Jadi di Word ini ada beberapa menu. Yang pertama ada file, kemudian ada home, ada insert, ada page layout, kemudian ada reference atau referensi, ada mailing, kemudian ada review, ada view, dan yang terakhir biasanya ketika kalian memasukkan sesuatu seperti halnya word art dan lain sebagainya, di sini akan ada muncul nanti format ya, satu lagi. Nah, di situ kita akan coba bahas satu persatu dari menu di Microsoft Office Word 2010 ya. Ini di atas ya, ada save, menu save, atau kalau kalian untuk mau menge-save-nya bisa dengan menekan Ctrl Ctrl plus S ya. Jadi berbarengan menggunakan Ctrl S, maka dokumen akan tersave. Kemudian di sini adalah undo. Ya, undo itu untuk membatalkan, contoh ketika misalnya ini kita klik dulu ya. Jadi biar nggak balik lagi. Nah, misalnya undo itu kita mendelete huruf R-nya, kita delete. Nah, kita klik di sini undo, maka dia akan kembali lagi. Jadi membatalkan perintah itu adalah undo. Kalau di keyboard kalian bisa menekannya Ctrl Z ya, Ctrl plus Z berbarengan. Nah, kemudian di sini adalah redo. Redo ini adalah kebalikan dari undo. Jadi ketika redo ini membatalkan, kalau undo itu membatalkan, maka otomatis redo ini adalah kebalikannya dari redo. Contoh, ini kan sudah dikembalikan tadi sama Ctrl Z itu ya, undo. Maka kita redokan lagi, maka akan hilang lagi huruf R-nya. Nah, membatalkan perintah redo, undo. Jadi itulah fungsi redo. Atau dalam keyboard ya, kita mengetiknya itu adalah Ctrl Y. Oke. Ini adalah menu yang di atas. Kemudian kita akan coba membahas tentang menu yang ada di file. Ya, kita klik file. Nah, di sini ada tampilan-tampilan, diantaranya pertama itu adalah menu save. Ini adalah untuk meng-save dokumen. Nah, untuk save as ini kalian bisa mengambil dokumen yang baru. Contohnya kalian ini adalah dokumen.
ya yang kalian buat, kemudian kalian ketikkan ulang, tetapi kalian ingin membuatnya baru berbeda dari dokumen yang ada. Jadi untuk membuat yang barunya kalian menggunakan save as. Jadi nanti akan ada terpisah menjadi dua. Kemudian di sini adalah open file. Untuk mengopen file, jadi contoh open, kalian bisa ambil file-file dari mana saja yang kalian inginkan. Contoh misalnya di sini ada segala macam, ya. Nah ini kita open, maka nanti akan otomatis teropen. Kemudian di sini ada close dokumen juga di sini. Kemudian resend, ya. Ini adalah dokumen-dokumen terakhir yang digunakan. Kemudian new adalah kalian mau membuat apa, misalnya membuat dokumen baru dan lain sebagainya. Blank dokumen ya, dokumen kosong, itu bisa menggunakan new. Kemudian kalau untuk print, ya ini adalah untuk mencetak, ya namanya juga print, artinya mencetak. Di sini kalian tinggal koneksikan dengan printer yang ready, ya. Kemudian di sini ada tampilan copies, ya. Ini adalah berapa lembar yang ingin kalian cetak, maka di sini kalian buat contoh, misalnya kalian mau buat nyetak halaman yang ini itu 10 kali, ya. Kalian ketikkan di sini 10 kali. Kemudian di sini ini printer properties ini adalah setelan untuk printer. Contoh, misalnya dokumennya bisa kalian edit, ya. Di sini offsetnya A4 atau letter atau legal, ya. Nah, ini bisa kalian sesuaikan dengan kertas yang kalian punya. Kemudian di sini bentuknya, orientasinya mau bentuknya apa potret kan, sampai ke bawah kan. Nah, kualitas printernya, kalau tinta kalian menipis ya kalian gunakan, kalau bisa standar saja. Tapi kalau tintanya masih banyak, kalian gunakan high, ya. Untuk mencetak foto disarankan menggunakan high. Kemudian di sini ada color atau grayscale. Nah, kalau untuk color ini adalah kalian mengeprint, mencetak dokumen itu berwarna jadinya. Tapi kalau yang grayscale itu adalah hitam putih. Tuh, jadi kalau printer kalian cuma punya tinta hitam saja, ya disarankan kalian mengeprintnya, mencetaknya hanya menggunakan klik grayscale. Kemudian di sini ada multi page, ya. Jadi kalau ada dua page atau berapa, dibuatnya seperti poster atau 4x4 misalnya. Jadi 4 lembar itu jadi satu gitu, seperti halnya sebuah koran besar. Kemudian di sini ya kurang lebih seperti itu. Oke, nanti di situ. Nah, ini adalah maintenance. Kalau misalnya printer kalian bermasalah, itu lihat di sini ngeceknya. Ini untuk power including adalah untuk mengisi tinta ulang. Kemudian ini kalau misalnya printer kalian itu mencetaknya kurang bagus, ya patah-patah, di sinilah print head alignment. Kemudian bisa di head cleaning dulu, kemudian nanti nozzle check, ya. Jadi dicek dulu semuanya satu persatu. Nah, ini untuk bagian yang printer. Nah, di sini kalian bisa ngeprint all page atau seperti apa settingannya. Kemudian page contoh kalau misalnya kalian ngeprint mau halaman 1 sampai 10 misalnya, maka kalian harus mengetiknya 1 strip 10. Maka semua halaman sampai dari nomor 1 sampai 10 itu akan terprint. Tapi kalau kalian ngetiknya tidak mengetik di sini, otomatis ya akan yang terprint ya halaman 1 aja. Oke, jadi seperti itu. Ya, jadi di sini ada settingannya. Kemudian ada potret yang tadi seperti saya sudah jelaskan. Nah, di sini ada save and send, ya. Jadi ketika dokumen ini mau save dan send, ya untuk biasanya dikirim melalui email. Ya, filenya akan berupa nanti mendukung support untuk dikirim ke email. Kemudian ini help, ya. Ini adalah untuk bantuan, kolom bantuan support
biasanya ya harus online. Kemudian di sini ada option. Oke. Sini ada display, proofing, shape, language ya, setelan bahasa. Kemudian advanced ya. Kemudian ada custom ribbon. Misalnya hurufnya, setelannya mau seperti apa kan. Ini ada semua di sini. Tampilan-tampilan menunya juga mau diedit bisa. Di option. Kemudian di sini exit untuk keluar. Oke, jadi untuk file ya, itu ada beberapa yang ada di menu file. Sekarang kita akan coba ke menu home ya, home. Nah, di sini ada beberapa yang clipboard ya, clipboard di sini ada paste, kemudian ada cut yang gambar gunting, kemudian copy, ada format painter. Oke, kita akan jelaskan satu-satu yang clipboard ini. Contoh kita blok datanya. Ini kita akan fungsikan dulu contoh cut ya. Cut itu artinya untuk memotong. Jadi kalau di cut otomatis data ini, teks ini adalah dipotong, murni dipotong untuk dipindahkan nanti ke suatu tempat lain. Tetapi kalau yang menggunakan copy, otomatis data ini dijadikan salinan, ada dua. Contoh misalnya seperti ini, kita menggunakan cut ya. Atau kalau di keyboard kalian bisa menggunakan Ctrl X. Nah, setelah di cut, maka untuk menempelnya itu adalah menggunakan paste. Nah, paste ini itu biasanya kalau di keyboard itu menggunakan Ctrl V. Jadi Ctrl V kita buat Ctrl V, maka akan terpindah ya. Jadi dipotong baru pindah. Nah, kalau copy itu Ctrl C ya, kalau di keyboard itu Ctrl C. Jadi kita copy, kita buat lagi di sini, maka Ctrl V kita buat pastekan. Maka akan jadi ada dua salinan. Itu perbedaannya copy dan paste. Nah, kemudian kita akan delete dulu yang ini. Ya, setelah itu, ini format painter untuk apa? Nah, jadi format painter ini, kalau misalnya contoh teks ini, ya, itu kita kasih latar, maka fungsi dari format painter ini untuk menghilangkan cat ya, menghilangkan latar itu dari teks itu. Contoh misalnya seperti ini. Nah, di sini ada fungsi untuk menambahkan latar warna. Nah, ya kan, sebelah sini. Makanya kita akan coba format painter dulu. Maka kita klik, nah, hilang tintanya. Ini adalah format painter ya, hilang kan? Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita blok dulu, kita buat format painternya ya. Sorry, kita buat hilang ya. Ya, jadi untuk menghilangkan tidak ya, karena dari seperti itu hilangnya. Jadi ini masih ada, nanti kita hilangkan. Oke, lanjut. Seperti itu untuk menghilangkannya. Nah, di sini kita akan ke font ya. Font itu huruf. Nah, di sini ini adalah huruf Calibri ya. Nah, di sini ada banyak sekali huruf yang tersedia di Word. Ada Cambria, Calibri, kemudian Arial Black, kemudian ada Adobe, Algerian, kemudian ada banyak sekali ya, ratusan lebih di sini ya. Ada Japanese, ada Lucida dan lain sebagainya. Nah, biasanya untuk membuat surat, biasanya mayoritas kebanyakan kalau tidak menggunakan Arial, biasanya formatnya normalnya itu menggunakan Times New Roman. Biasanya seperti itu. Jadi contoh ini kita bold ya. Kita blok dulu, maka setelah itu kita buat Times New Roman. Maka teksnya akan berubah. Oke. Nah, di samping Times New Roman ini ada ukurannya, ada size-nya.
ada size, mau dirubah ke berapa, contoh kita blok nih ya, kita blok, kemudian kita blok, mau kita besarkan jadi 72, maka ini akan besar menjadi 72, seperti itu. Nanti kecilkan, tinggal kalian atur lagi. Oke, jadi untuk mengecilkannya, ya, membesarkan ukuran atau lain sebagainya, bisa kalian menggunakan, kalau di keyboard nih ada nih tulisannya Ctrl, Shift, dan huruf P. Ya, jadi itu untuk setting ukuran. Kemudian di sini, gini udah terblok nih. Nah, di sini ada menu bold. Jadi bold ini itu untuk menebalkan teks. Contoh kita klik nih, kita klik bold. Nah, maka hurufnya akan otomatis menjadi tebal. Kalau di keyboard, kalian bisa menggunakan Ctrl B, ya, Ctrl B. Jadi kalian klik di keyboard akan kembali ke nol lagi. Kemudian di sini adalah italic. Ini huruf miring ya. Biasanya dalam sebuah buku tuh ada huruf yang miring dan sebagainya. Nah, ini untuk memiringkannya kalian tinggal menggunakan italic ini ya, italic, maka teksnya akan menjadi miring. Nah, kalau di keyboard kalian bisa menggunakannya dengan Ctrl I ya, atau Ctrl italic ya. Jadi kita kembalikan lagi. Nah, setelah itu di sini ada underline. Nah, underline ini untuk membuat teks ada garis bawahnya. Nah, caranya kita klik, coba. Nah, ini seperti ini. Jadi ada muncul garis bawahnya. Kalau di keyboard, kalian tinggal menekan tombol Ctrl berbarengan dengan huruf U ya, Ctrl U ya. Kemudian di sini ada strike through ya. Jadi teksnya bisa kita garis tengah ya, ada coretan tengah. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah untuk strike through ya. Strike through ya, gitu, seperti itu. Nah, kemudian di sini ini adalah untuk mengecilkan. Biasanya contoh di dalam huruf kimia, matematik atau lain sebagainya. Contoh kita buat huruf X2 nih. X2. Kita akan kecilkan angka 2 ini. Kalau dia membuatnya di bawah, maka klik yang sini, bagian sini. Nah, dia akan menjadi di bawah. Tapi kalau dia mau ke atas, klik bagian sini. Ya, X pangkat 2. Biasanya dalam matematik dan lain sebagainya itu ke situ posisinya. Ada save and send ya. Jadi ketika dokumen ini mau save dan send ya, untuk biasanya dikirim melalui email. Ya, filenya akan berupa nanti mendukung support untuk dikirim ke email. Kemudian ini help ya. Ini adalah untuk bantuan, kolom bantuan support. Biasanya ya harus online. Kemudian di sini ada option. Oke. Sini ada display, proofing, save, language ya, setelan bahasa. Kemudian advance ya. Kemudian ada custom ribbon. Misalnya hurufnya, setelannya mau seperti apa kan. Ini ada semua di sini. Tampilan-tampilan menunya juga mau diedit bisa. Di option. Kemudian di sini exit untuk keluar. Oke, jadi untuk file ya, itu ada beberapa yang ada di menu file. Sekarang kita akan coba ke menu home ya, home. Nah, di sini ada beberapa yang clipboard ya, clipboard. Di sini ada paste, kemudian ada cut yang gambar gunting, kemudian copy, ada format painter. Oke, kita akan jelaskan satu-satu yang clipboard ini. Contoh kita blok datanya. Ini kita akan fungsikan dulu contoh cut ya. Cut itu artinya untuk memotong. Jadi kalau di cut, otomatis data ini, teks ini adalah dipotong, murni dipotong untuk dipindahkan nanti ke suatu tempat lain. Tetapi kalau yang menggunakan copy,
otomatis data ini dijadikan salinan, ada dua. Contoh misalnya seperti ini, kita menggunakan cut, ya. Atau kalau di keyboard, kalian bisa menggunakan Ctrl X. Nah, setelah di-cut, maka untuk menempelnya itu adalah menggunakan paste. Nah, paste ini itu biasanya kalau di keyboard itu menggunakan Ctrl V. Jadi Ctrl V kita buat, Ctrl V maka akan terpindah, ya. Jadi dipotong baru pindah. Nah, kalau copy itu Ctrl C, ya. Kalau di keyboard itu Ctrl C. Jadi kita copy, kita buat lagi di sini, maka Ctrl V kita buat pastekan. Maka akan jadi ada dua salinan. Itu perbedaannya copy dan paste. Nah, kemudian kita akan delete dulu yang ini. Ya, setelah itu, ini format painter untuk apa? Nah, jadi format painter ini, kalau misalnya contoh teks ini, ya, itu kita kasih latar, maka fungsi dari format painter ini untuk menghilangkan cat, ya, menghilangkan latar itu dari teks itu. Contoh misalnya seperti ini. Nah, di sini ada fungsi untuk menambahkan latar warna. Nah, ya kan, sebelah sini. Makanya kita akan coba format painter dulu. Maka kita klik, nah, hilang tintanya. Ini adalah format painter, ya, hilang kan, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita blok dulu, kita buat format painternya, ya. Mari kita buat hilang, ya. Ya, jadi untuk menghilangkan tidak, ya, karena dari, nah, seperti itu hilangnya. Jadi ini masih ada, nanti kita hilangkan. Oke, lanjut. Seperti itu untuk menghilangkannya. Nah, di sini kita akan ke font, ya. Font itu huruf. Nah, di sini ini adalah huruf Calibri, ya. Nah, di sini ada banyak sekali huruf yang tersedia di Word. Ada Cambria, Calibri, kemudian Arial Black, kemudian ada Adobe, Algerian, kemudian ada banyak sekali, ya, ratusan lebih di sini, ya. Ada Japanese, ada Lucida, dan lain sebagainya. Nah, biasanya untuk membuat surat, biasanya mayoritas kebanyakan kalau tidak menggunakan Arial, biasanya formatnya normalnya itu menggunakan Times New Roman. Biasanya seperti itu. Jadi contoh ini kita bold, ya. Kita blok dulu, maka setelah itu kita buat Times New Roman. Maka teksnya akan berubah. Oke. Nah, di samping Times New Roman ini ada ukurannya, ada size-nya. Ada size, mau dirubah ke berapa, contoh kita blok nih, ya. Kita blok, kemudian kita blok, mau kita besarkan jadi 72, maka ini akan besar menjadi 72. Seperti itu. Nanti kecilkan, tinggal kalian atur lagi. Oke, jadi untuk mengecilkannya, ya, membesarkan ukuran atau lain sebagainya, bisa kalian menggunakan, kalau di keyboard nih ada nih tulisannya Ctrl Shift dan huruf P, ya. Jadi itu untuk setting ukuran. Kemudian di sini gini udah terblok nih. Nah, di sini ada menu bold. Jadi bold ini itu untuk menebalkan teks. Contoh kita klik nih, kita klik bold. Nah, maka hurufnya akan otomatis menjadi tebal. Kalau di keyboard, kalian bisa menggunakan Ctrl B, ya, Ctrl B. Jadi kalian klik di keyboard akan kembali ke nol lagi. Kemudian di sini adalah italic. Ini huruf miring, ya. Biasanya dalam sebuah buku tuh ada huruf yang miring dan sebagainya. Nah, ini untuk memiringkannya kalian tinggal menggunakan italic ini, ya. Italic, maka teksnya akan menjadi miring. Nah, kalau di keyboard kalian bisa menggunakannya dengan Ctrl I, ya, atau Ctrl italic, ya. Jadi kita kembalikan lagi. Nah, setelah itu di sini ada underline.
Nah, underline ini untuk membuat teks ada garis bawahnya. Nah, caranya kita klik, coba. Nah, ini seperti ini. Jadi ada muncul garis bawahnya. Kalau di keyboard, kalian tinggal menekan tombol CTRL berbarengan dengan huruf U ya, Ctrl U ya. Kemudian di sini ada strike through ya. Jadi teksnya bisa kita garis tengah di ya, ada coretan tengah. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah untuk strike through ya. Strike through ya, gitu seperti itu. Nah, kemudian di sini ini adalah untuk mengecilkan. Biasanya contoh di dalam huruf kimia, matematik atau lain sebagainya. Contoh kita buat huruf X2 nih. X2. Kita akan kecilkan angka 2 ini. Kalau dia membuatnya di bawah, maka klik yang sini, bagian sini. Nah, dia akan menjadi di bawah. Tapi kalau dia mau ke atas, klik bagian sini. Ya, X pangkat 2. Biasanya dalam matematik dan lain sebagainya itu ke situ posisinya. Lanjutkan di sini. Nah, ini DJF tutor. Nah, kita akan bahas lagi fungsi selanjutnya. Contoh ini adalah yang di sini. Ini adalah grow font ya. Ini untuk memperbesar huruf. Nah, seperti ini. Size-nya jadi otomatis terbesar. Nah, ini untuk sampingnya ini adalah shrink font ya, untuk memperkecil dari ukuran huruf itu. Kemudian di sini di sampingnya ini adalah text effect ya. Kita kasih efek di dalam teks ini. Contohnya seperti ini. Kita kasih warna misalnya kuning ataupun hijau ataupun biru muda ya, biru telur asin dan ungu dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa tinggal klik seperti ini. Nah, contoh. Jadi seperti ini. Ini adalah untuk fungsi dari text effect ya. Kemudian ada lagi di sini. Ini adalah change case ya. Jadi change case ini adalah untuk nah, ini untuk mengubah huruf besar. Kalau misalnya hurufnya mau dibesarkan semua ya kita uppercase. Kalau lowercase huruf kecil semua tentunya. Kemudian di sini sentence case, jadi huruf depannya aja huruf besar. Kemudian kapitalis ya, jadi huruf besar ini kapital. Jadi setelah kata per kata itu akan menjadi huruf kapital. Seperti itu. Nah, di sini lowercase. Nah, kalau lowercase kebalikannya dari kapitalis case. Jadi kalau lowercase itu yang kecil yang di depan katanya, seperti itu. Kemudian di sini ada juga fungsinya selanjutnya itu adalah text highlight color ya. Ini adalah fungsinya untuk mewarnai highlight color ya. Kita coba. Nah, hilang ya. Jadi hilang warna kuningnya ya. Menghilangkan dari latar ya dari text effect ini. Oke, contoh kita blok nih. Nah, kita blok jadi warnanya seperti itu, Pak. Kalau kita bloknya di sini aja, masih hilang lagi yang sebelah sini gitu. Jadi seperti itu untuk ini untuk bagian text highlight color. Oke. Selanjutnya ini font color ya, berarti mewarnai gambar gitu ya. Bagian gambar kita klik di sini. Kita mau rubah warna apa nih teksnya? Ini kan warnanya otomatis ya, warna hitam. Nah, kita rubah misalnya jadi orange atau enggak biru, ada hijau. Nah, itu terserah semau kita ya. Nah, di sini kita rubah kuning seperti itu. Jadi fungsinya ini adalah untuk merubah warna dari teks. Kemudian di sini ada clear formatting. Nah, jadi diformat ulang ke awal ya. Itu. Jadi kita undo dulu, kita balikan lagi ke besar. Nah, ini adalah clear formatting. Jadi diformat ulang ke awal. Oke. Nah, kita udah di bagian font sudah. Sekarang kita ke bagian paragraf ya. Kita ke bagian paragraf. Di sini ada bullet.
Nah, di sini kita seperti ini, teksnya ada biasanya di surat menyurat itu kan ada tentang, bulat, kemudian ada seperti ini ya. Ini di buku-buku biasanya ada seperti ini. Kemudian di sini ada numbering ya, numbering library, kita buat nomor berapa ya seperti itu. Nah, di sini juga ada current list. Jadi kita buat nih, mau dibuat kayak daftar isi dan lain sebagainya seperti itu. Ini biasanya untuk surat menyurat ya, di dalam surat menyurat seperti itu. Nah, di sini ini teksnya kita buat align teks ya. Ini rata kiri. Kemudian kalau ini adalah posisi center, ini teksnya mau kita rubah ke tengah nih. Nah, kita geser seperti itu. Nah, kalau misalnya mau di rata kanan, align text right, berarti ya kita ke ini klik plus ini. Kalau ini just TV, ya, just TV itu rata kanannya, jadi kita klik ini gitu. Nah, kemudian ini adalah spacing, ya, line and paragraph spacing. Jadi antara paragraf 1 dengan paragraf 2 ya kita kasih jarak di sini keterangannya mau 1,1 apa 1,5 ya. Ada 2, ada 2,5, ada 3. Jadi seperti itu, ini adalah line spacing ya. Line spacing itu ya untuk memberi jarak. Nah, di sini ada nah, ini untuk ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Jadi untuk apa namanya? Paragraf ya. Ya, jadi untuk digeser ke paragraf gitu. Nah, ini adalah geser ke sebelah kanan, ini ke kiri gitu. Kemudian di sini kayak sort ya untuk memfilter by huruf dari huruf A sampai Z gitu, dari yang terbesar ini bisa sortnya di sini. Kemudian di sini kita buat shading. Ada contoh shading mana apa sih maunya? Jadi seluruh teks ini latar belakangnya mau dibuat apa warnanya gitu. Gitu. Kalau kita ngetik sampai semuanya mau kasih warna bisa gitu. Jadi di sini di shading. Kemudian di sini adalah ini adalah apa namanya? Untuk border ya, border untuk ya kayak misalnya bikin dia tabel dan lain sebagainya. Contoh seperti ini kita buat tuh seperti ini. Ya, ada yang top, ada yang top border, left border. Jadi garis ya untuk outside juga ada. Jadi di sini untuk membuat kayak tabel gitu, diagram gitu ya. Oke, kita undo dulu. Nah, setelah itu ini adalah untuk show height ya, atau menyembunyikan. Nah, seperti ini. Jadi kalau teks ini mau disembunyikan ya ini klik aja seperti ini. Tuh. Nah, di sini sudah paragraf sudah kita bahas. Nah, sekarang kita berlari ke style ya. Di sini stylenya ada huruf-hurufnya. Mau kita buat ada nomor seperti ini, ada yang seperti ini, segini. Ini kita pilih sesuai selera. Ada banyak di sini. Ada emphasis, intense, strong, quote, intense, quote, subtitle, representation, dan lain sebagainya. Jadi di sini ada change stylenya. Mau dibuat seperti apa stylenya tuh. Mau dibuat warnanya pun seperti apa, ada semua di sini. Ada fontnya, mau fontnya Calibri atau apa seperti apa gitu. Di sini ceknya. Kemudian di sebelah sini ada find, ini untuk menemukan sebuah teks yang spesifik ya. Jadi teksnya, misalnya contoh ngetik udah berapa 10 halaman dan lain sebagainya. Makanya kalau mempermudah cari teksnya, kalian mau cari ya tinggal Ctrl F ya, atau enggak di sini kliknya di find. Kemudian replace, ini adalah untuk mereplace, menempatkan, mengganti teks. Contoh misalnya kalian mau mengganti kata tutor ini, diganti dengan teks apa gitu ya. Makanya kalian find replace-nya di sini gitu. Jadi seperti ini tuh, ada find katanya yang dicari apa, kemudian diganti ditimpa dengan kata itu, baru oke kan gitu. Replace all atau replace itu aja satu kata itu. Maka akan secara otomatis keseluruhan kata itu terganti seperti itu. Kemudian ini select ya, untuk menyelect ya, memilih ya. Select tag atau objek ya. Objek mana yang mau kita pilih ya, di sini select ya. Oke, dirasa bagian home sudah selesai. Sekarang kita akan coba membahas tentang insert ya. Insert. Nah, di sini di insert juga udah banyak nih ya. Insert itu untuk menyisipkan sesuatu ya, berupa objek, berupa picture, berupa diagram, berupa tabel, kemudian berupa chart dan lain sebagainya. Itu adanya di menu insert untuk menyisipkan ya. Nah, jadi di sini contoh Anda mau insert
cover page ya, cover ya, sampul gitu kan. Dan di sini banyak pilihannya. Kita tinggal klik di sini untuk membuat cover page-nya. Ada seperti ini, ada yang alfabet ya, seperti ini, ada yang seperti ini, seperti ini. Ini tinggal kalian pilih aja untuk covernya. Gitu. Nah, ini kalau mau membuat baru blank page ya tinggal klik. Nah, maka otomatis yang bagian atas langsung ngeblank gitu. Kosong ya, page kosong. Oke. Kita undo lagi. Kemudian page break ya ini untuk langsung ke page selanjutnya gitu ya. Jadi untuk blank page tapi kita udah ada di seperti ini, page break ya, break. Jadi dihilangkan yang sebelumnya gitu. Kemudian tabel ya seperti tadi saya sarankan ini untuk membuat membuat tabel ya, tabelnya ini contoh ke sini samping di sini kita buat nih, contoh buat tabel nih. Mau berapa tabel? Ya, yang ke samping itu contoh ya. Kita buat nih di sini 5 kolom, 2 row. Nah, kolom itu ke samping, row itu ke bawah. Jadi kalau di sini ya, ini ada yang praktisnya. Ini misalnya contoh 5. Nah, ini 5 kolom berarti, tapi 1 row. Row itu kan karena ke bawahnya. Nah, kalau ini seperti ini berarti 10 5 kali 8 ya. 8 row, 5 kolom seperti itu ya. Sesuaikan dengan apa yang kita mau buat. Nah, insert tabel mau kita insert atau ini kita insert ya tadi ya, kita ketikkan. Misalnya nggak cukup nih ini kan sampai 8 aja. Berarti ya kita buat lebih dari itu ya, berarti kita masukkan di insert tabel. Kemudian draw tabel ini adalah menggambar. Jadi kita buat ukurannya di sini contoh seperti ini ya. Kita buat seperti ini. Nah, ukurannya seperti ini. Terus ada lagi, tambah lagi, tempel seperti ini. Seperti itu. Jadi itu untuk menyesuaikan langsung ya. Jadi biar kalian praktis nggak geser-geser lagi gitu. Itu fungsinya. Nah, ini untuk Excel spreadsheet ya, kolom Excel dimasukkan berarti. Itu. Jadi nah seperti ini gitu. Jadi langsung nge-link Excel di sini gitu ya. Oke, kita undo lagi. Kita undo aja. Oke, udah. Nah, udah seperti bagian tabel udah. Nah, ini untuk menyisipkan bagian sini untuk menyisipkan gambar. Ini adalah di kolom picture. Contoh mau gambar apa kalian masukkan di sini. Misalnya foto apakah gitu kan, foto di desktop atau dan lain sebagainya ada ya, tinggal kalian masukkan di sini gitu. Diklik, oke, baru ini clip art. Ini clip art ini bawaan dari Microsoft-nya ya. Di sini kalian tinggal klik go di clip art, maka akan muncul clip art bawaan ya, ada gambar sapi, kemudian ada gambar dokter, setrika, ada orang main golf dan lain sebagainya. Oke, jadi ini masukannya di sini tinggal double klik ya, maka otomatis akan masuk tuh seperti ini ya, gambar clip artnya akan masuk. Ini kita close clip artnya, kemudian insert sudah ya, clip art shapes. Nah, shapes ini bagian bentuk-bentuk ya. Bentuk apa seperti apa sih? Bentuk ada segi 4, kemudian ada bentuk segitiga, lingkaran dan lain sebagainya. Ada panah, ada loop, ada lain sebagainya. Jadi di sini fungsinya kalian memasukkan bentuk-bentuk seperti itu. Ada yang smile nih kita masukkan. Kita gambar. Oke, di sini smile sudah seperti itu. Jadi ini untuk bagian shapes ya. Kemudian smart art kita klik. Nah, smart art ini untuk grafik ya, grafik pendukung. Contoh ya seperti ini. Ada yang bagian seperti ini. Misalnya kalian untuk mempresentasikan biar
dokumen kalian itu bagus gitu. Jadi ada seperti ini ya. Nah, kok contohnya seperti ini. Ini di dalam buku-buku biasanya kalian ada seperti ini nih. Ini untuk apa namanya di biologi dan lain sebagainya, buku-buku biologi nih. Ini gitu, rotasi kehidupan misalnya dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini ada nanti. Ini tinggal kalian isi apa. Jadi rotasinya akan terlihat seperti itu. Jadi disinilah fungsinya untuk smart art ya. Tuh, seperti ini banyak nih. Kalian perlunya yang cycle kah atau yang seperti apa? Ini ada semua di sini. Nah, setelah itu kita buat chart. Chart ini adalah diagram ya. Diagram jadi untuk persentase, contoh pencapaian suatu kalian misalnya dari tahun 2012, 2019, 2013, 2014 sampai 2020 bisa dibentuk dalam seperti ini gitu untuk diagram dan lain sebagainya nih, ada bentuk-bentuknya nih, unik-unik nih semua. Itu ada apa, ada yang bentuk stalk, scatter area dan lain sebagainya gitu. Jadi kalian tinggal ada yang kolom seperti ini. Nah, tinggal kalian sesuaikan dengan apa yang kalian mau gitu. Nah, ini screenshot ya untuk tangkapan gitu, tangkapan layar ya. Kemudian hyperlink ini untuk melinkkan sesuatu, dokumen atau apapun itu dilinkkan dari web dan lain sebagainya. Kita klik contoh Adobe nih. Nah, diklik. Nah, gitu. Jadi ini udah langsung link. Gitu. Nanti linknya ada di sini gitu. Gitu ya. Jadi link untuk melinkkan gitu. Oke, selanjutnya Booksmart ya. Nah, ini untuk Booksmart ya, label lokasi menandakan ya untuk membuat bookmark ya. Untuk membuat bookmark, nah di sini ada juga, nah ini ada cross referensi. Oke. Nah, ini untuk membuat cross referensi seperti referensi tipenya number atau apa, heading, bookmark atau lain sebagainya, footnote atau catatan ya. Catatan, ada endnote, kemudian equation ya dan lain sebagainya. Ini untuk membuat referensi ya, adanya di sini. Itu cross referensi. Jadi dari teks satu ke teks lainnya mencari referensinya gitu, seperti itu dari sini gitu. Nah, di sini ada header, header ini bagian kepala, footer ini bagian kaki, dan page numbering ini untuk menambahkan apa namanya, menambahkan halaman, nomor halaman, page numbering ya. Contoh yang header yaitu bagian atasnya nih. Headernya mau seperti apa gitu. Ini tipe-tipenya seperti ini. Kemudian footernya itu bagian bawah, di bawah nih ada dikasih mau nama atau dan sebagainya, jilid misalnya, pustaka apa untuk penerbit apa dan lain sebagainya. Nah, ini page numbering untuk menomorin page, ada yang mau nomornya di atas modelnya atau di bawah dan lain sebagainya. Itu sesuaikan ya. Kemudian di sini ada text box. Nah, ini seperti ini, ada yang teksnya seperti ini untuk buat teks dalam box ya. Jadi digambar seperti itu. Ada yang draw text box nih, draw untuk digambar seperti apa sesuai dengan kemauan kita. Nah, kemudian di sini text box, kemudian di sini ada quick start. Nah, quick start nih ada auto text nih, ada juga auto text, ada document property, ada field, ada building blocks organizer. Nah, kemudian di sini ada word art. Word art ini untuk membuat teks teks tapi ya 3D gitu tampilannya. Contoh seperti ini. Nah, seperti ini ya. Teksnya jadi 3D ya. Tuh lebih keren gitu. Tuh. Nah, sekarang selanjutnya ke drop cap ya, drop cap. Oh, ini seperti ini. Ya, seperti apa ya? Stempel gitu ya. Oke. Signature line ini untuk tanda tangan ya, date and time ini untuk waktu ya, kemudian ini objek ya, ini objek seperti jadi ya, halnya jadi link. Kita coba lah buka ya, kita coba buka jadi link. Nah, contoh seperti ini, nanti kita klik, nanti langsung akan terarah seperti itu objeknya. Tuh, kemudian ini ada equation ini seperti ya rumus-rumus ya, rumus-rumus apa namanya, rumus-rumus
seperti rumus fisika dan lain sebagainya, ini ada di sini semua. Ini ada sin, kostan dan lain sebagainya gitu. Kemudian ini simbol, di sini ada banyak nih, ada rupiah, yen, kemudian ada euro, ada dolar dan lain sebagainya. Di sini ada semua. Bahkan untuk lebih lengkapnya kita more simbol. Di sini ada banyak nih, ada teks Arabik pun ada di sini. Kalau kalian misalnya mau ngeteks bahasa Arab, nulis dan lain sebagainya bahasa Arab, ya, kemudian bahasa lainnya seperti ini, bahasa Rusia, kemudian mana lagi? Ini ada semua di sini. Contoh Arabik nih, mana sih Arabik nih? Kemarin ntar ya, kita cari Arabik, ada Arabik. Mana ya? Kita cari ya. Kita cari biar ada nggak semua gitu. Jadi ini fungsinya untuk simbol-simbol gitu. Kita cari terus. Jadi ini caranya tinggal kita cari terus. Ada Latin dan lain sebagainya di sini, pokoknya lengkap ya. Oke, jadi tinggal kalian ini Arabik contoh. Jadi tinggal kalian cari di sini ya, bahasa-bahasa seperti itu. Gak ada ya, biasanya setahu saya ada gitu. Kan udah ada yang dihilangkan ini. Ya, harusnya ada di sini dulu, biasanya 2007 atau di 2000. Jadi Office Word sebelumnya, versi sebelumnya ada Arabik gitu ya. Bahasa Latin itu ada di sini gitu, Arab gitu. Oke, dan ini kita langsung lanjut ke selanjutnya. Kita lanjut ya, jadi nggak ada ketemu di sini. Kemudian page layout, kita langsung lanjut ke page layout. Di sini kita tema ya, kita mau buat tema seperti apa nih? Ya, kita buat temanya seperti apa di sini. Nanti berubah otomatis nih teksnya tuh, seperti itu warna-warnanya dan lain sebagainya. Temanya ada colornya di sini. Ya, warnanya nih kita buat sesuaikan dengan selera. Kemudian ada fontnya, apa sih teksnya mau dirubah, kalibri atau apa lain sebagainya. Kemudian efeknya juga ada di sini nih, ada angle, ada efek, ada composite. Ini kita tinggal aturkan sesuai selera kita. Kemudian di sini ada margin, ya, di sini ada ukuran normalnya, mau seperti apa modelnya, margin dari teks ini ya. Page setup ya, halamannya di setting halamannya, kemudian di orientasi apakah mau di portrait atau di ke landscape kan ininya bentuknya, kemudian size-nya juga di sini ada ukurannya, mau page-nya halamannya ini mau dibuat seperti apa gitu, apakah mau dibuat letter atau legal, ada A4, A3 gitu, A3 itu yang sering digunakan biasanya A4 ya, dan legal ini ya. Legal letter ini aja paling 3, biasanya sih seringnya seperti itu. Nah selanjutnya kita ke kolom, ini ada one column atau two column, three column ya, 3 left, right dan lain sebagainya. Ini kita tinggal sesuaikan, ini kolom nih kita klik tuh, berarti jadi 2 nih tuh, jadi 2 pecah kayak gini, jadi nggak bagus ya kalau di ini ya. Sesuaikan breaknya yang tadi seperti tadi, line numbering juga kurang lebih sama seperti yang tadi. Nah ini Hibernation-nya seperti itu. Jadi kemudian selanjutnya kita ke watermark. Nah watermark ini ya misalnya teksnya gitu. Kalau misalnya kita mau buat nih kayak lembar ujian, misalnya ada confidential, rahasia berkas dokumennya, ya kita buat di situ. Dia ada watermarknya gitu ya. Kemudian ada page color, ini colornya semua kita rubah nih, warnanya apa yuk. Halamannya mau dirubah biru atau apa gitu dan sebagainya. Page border ini untuk membuat posisinya seperti apa, kayak contoh page-nya di border nih, di blok nih, mau kita kasih garis kah atau seperti apa, ada mau dibuat
Nah, seperti ini 1/4, 1/4, PT atau setengah, garisnya gitu di underline dan lain sebagainya. Mau dirubah warna juga bisa di sini gitu. Fungsinya seperti itu. Mau dikasih kolom langsung di sini bisa. Kemudian selanjutnya ini adalah indent ya. Ini untuk settingannya, paragrafnya, kirinya berapa senti, kanannya berapa senti, before-nya, sebelum, sesudahnya, itu line spacing-nya kita kerini di sini gitu. Nah, di sini ada position, ada wrap text, ada bring forward, send backward, select pen, align, group, dan rotate. Oke. Wrap text ini fungsinya untuk misalnya gambar nih, kita klik dulu. Kita klik gambar nih, yang ini nih. Nah, ini contohnya wrap text nih, ya kan? Ini berupa yang gambar, kemudian word art, ini bisa kita wrap text kan, Nah, ini kita buat misalnya in front of text, kalau misalnya mau di depan teks yang lain. Kalau misalnya mau jadi latar, kita buat behind text, ya, belakang teks gitu. Tapi di atas sama bawah gitu. Jadi ini di atasnya mereka itu. Posisinya di situ. Jadi harusnya tetap kosong gitu. Ada stroke ya. Kemudian ada type, square, inline with text, jadi sesuaikan aja dengan apa yang kita mau gitu. Oke, lanjut ke referensi. Ini yang seperti tadi. Di sini adalah untuk cari referensi. Ada table of content, add text ya, masukkan teks, update table dan lain sebagainya. Insert footnote ya, masukkan footnote dan lain sebagainya. Di sini fungsinya semua ya. Jadi kalau saya jelaskan semua ini bisa panjang lebar semua. Jadi kurang lebih untuk referensi ya, ini kita untuk pengenalan ya seperti ini. Ini adalah untuk referensi ya, menambahkan referensi ya fungsinya di sini. Itu. Kemudian di sini ada mailing ini. Ini mailing ini ya untuk surat menyurat ya, kayak contohnya misalnya mengoneksikan dari Excel ke Word gitu. Jadi yang di sini domain yang muncul di Excel, apa yang dibuat ini adalah data yang dari Excel bisa difungsikan di sini di mailing gitu. Dikoneksikan dengan mailing. Kemudian ini ada review. Ya, ini untuk mereview, ada grammarnya gitu, otomatis kalau misalnya bahasa, tata bahasanya ini akan diperiksa otomatis, special spelling grammar di sini ya. Kemudian ada research, ada apa, jadi review untuk mereview ya, word count ya. Kemudian ada di translate, di sini ada language, ada bahasanya apa sih, mau dirubah ke apa, ada bahasanya di sini. Ada new comment nih, misalnya mau ditambahin komen ya, klik di sini gitu. Ada delete comment, preview, nextnya seperti itu, sebelum dan sesudah itu. Jadi dikasih comment, insert comment, ada ink comment juga, ink ya, tinta seperti tinta ink ya, tinta comment, pen, eraser ya. Fungsinya kurang lebih seperti itu. Untuk review adalah untuk ya mereview dari suatu objek atau suatu teks atau suatu dokumen gitu. Oke, jadi ini untuk menghubungkan link notes ya, buat this dokumen. Jadi dari OneNote ya, Microsoft OneNote ya, itu dilingkan dari sini gitu, bisa gitu. Kemudian kita ke view, terakhir di view. Nah, di sini print layout. View itu untuk tampilan seperti ya yang di bawah kurang lebih sama semua. Ada full screen reading, web layout, outline, ada zoom in out, one page, new window, arrange, split, ya makro. Jadi yang di bawah ini sama aja sama yang di sini, cuma ini lebih lengkap gitu. Kurang lebih untuk view ini adalah untuk tampilan ya. Jadi ini adalah untuk bagian view gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah gambaran awal bahwasanya yang ada di Microsoft Office Word ini adalah tampilannya seperti ini. Ada home, insert, page layout, referensi, mailing, review, dan view gitu. Ada file juga. Nah, setelah selesai semua mendokumennya, kita tinggal klik save as atau enggak klik save seperti itu. Jadi seperti itu gambarannya untuk kalian mendalami Microsoft Office Word, gambaran awal ya. Semoga gambaran ini bisa membantu kalian, dan buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir, jangan lupa tekan tombol like,
komen, dan subscribe channel ini agar kalian selalu kedepannya mendapatkan informasi terupdate seputar tutorial-tutorial yang bermanfaat tentunya, dan tutorial yang bisa juga gimana caranya kalian menghasilkan uang-uang dari internet. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa di tutorial kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.